bersama saya Nur Alfisyari Nazila dari kelas 6 Shift 1 Malam Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan tentang uji validitas serta uji reliabilitas dan bagaimana sih penggunaan SPSS untuk uji validitas serta uji reliabilitas. Daripada lama-lama, let's enjoy with video. Sebelum kita ke tutorial, kita kenali dulu yuk apa sih itu uji validitas. Jadi, uji validitas itu digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan atau kebenaran suatu instrumen sebagai alat ukur variabel penelitian. Nah, jika alat ukurnya valid atau benar, maka hasil pengukuran pun pasti akan benar. Atau dengan kata lain, validitas berbicara tentang bagaimana suatu alat ukur yang digunakan memang telah mengukur apa yang ingin diukur. Suatu tes dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi jika tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang tepat dan akurat sesuai dengan maksud dikenakannya tes tersebut. Nah, suatu tes menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan diadakannya pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki validitas rendah. Kemudian, uji reliabilitas. Jadi, uji reliabilitas ini adalah suatu pengujian yang berorientasi pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Uji ini dilakukan untuk melihat kesesuaian nilai dari sebuah kuesioner yang dikerjakan oleh seorang responden pada kesempatan atau waktu yang berbeda dan dengan kuesioner yang sama. Lalu di dalam penelitian, reliabilitas adalah sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten setelah melakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Penelitian dianggap dapat diandalkan bila memberikan hasil yang konsisten untuk pengukuran yang sama. Tidak bisa diandalkan bila pengukuran yang berulang itu memberikan hasil yang berbeda-beda. Jadi, tinggi rendahnya reliabilitas secara empirik ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut nilai koefisien reliabilitas. Nah, reliabilitas yang tinggi ini ditunjukkan dengan nilai Rxx mendekati angka 1. Kesepakatan secara umum reliabilitas yang dianggap sudah cukup memuaskan jika kurang dari 0,700. Lalu ada hubungannya loh antara reliabilitas dan validitas, meskipun uji reliabilitas dan validitas terkesan memiliki konsep yang berbeda. Namun pada dasarnya kedua hal tersebut saling berhubungan. Nah, beberapa hal yang bisa menunjukkan hubungan tersebut adalah yang pertama, pengukuran tidak reliable dan juga tidak valid. Ini dikatakan pengukuran tidak reliable dan juga tidak valid itu terjadi karena kekurangan dari reliabilitas. Yang dimaksudkan bahwa terkadang pengukuran yang dilakukan adalah benar atau valid. Namun apabila dilakukan pengukuran ulang pada waktu dan kesempatan lainnya, maka hasilnya berbeda. Lalu hubungan yang kedua adalah pengukuran reliable namun tidak valid. Nah, proses pengukuran yang ini dilakukan secara konsisten dengan menggunakan konsep yang tidak tepat, sehingga reliabilitas data dapat tercapai namun penilaiannya tidak valid. Lalu hubungan yang ketiga itu ada pengukuran valid namun tidak reliable. Secara umum hal ini disebabkan oleh adanya pertanyaan yang ambigu sehingga menimbulkan multi persepsi, bahasa maupun budaya responden yang berbeda, atau pertanyaan yang kemungkinan bisa berubah jawabannya disebabkan oleh waktu. Lalu, hubungan yang terakhir itu pengukuran valid dan reliable. Nah, hasil ini adalah tujuan utama pada sebuah penelitian. Oleh karena itu, diperlukan proses identifikasi pengukuran yang akurat dan sesuai dengan objek penelitian serta memiliki hasil yang sama meskipun pada waktu yang berbeda. Lalu, untuk menguji sebuah penelitian atau uji validitas serta
reliabilitas ini kita perlu menggunakan software atau sistem. Nah, biasanya pada sebuah penelitian kita bisa menggunakan SPSS. Apa sih itu SPSS? Jadi, SPSS itu sebuah software pengelola atau pengolah data statistik atau yang digunakan untuk analisis statistik interaktif atau batch. Nah, SPSS ini merupakan kepanjangan dari Statistical Package for the Social Science. SPSS memiliki tampilan yang user-friendly dengan cara penggunaan yang mudah. Nah, SPSS ini biasanya digunakan untuk pengolahan data dan menganalisis data yang memiliki kemampuan analisis statistik serta sistem manajemen data dengan lingkungan grafis. Aplikasi ini biasanya digunakan untuk ilmu sosial saja, namun perkembangan berikutnya itu digunakan untuk berbagai disiplin ilmu. Karena perkembangan zaman juga, SPSS digunakan oleh peneliti pasar, kesehatan, perusahaan survei, pemerintah, pendidikan, organisasi pemasaran, dan sebagainya. Selain analisis statistik, manajemen data atau seleksi kasus, penajaman file, pembuatan data turunan, dan dokumentasi data juga merupakan fitur-fitur dari software dasar SPSS. Nah, untuk operasi file dokumen SPSS yang telah dibuat, baik untuk perbaikan, pencetakan, atau sebagainya, ada 5 macam data yang digunakan dalam SPSS. Nah, 5 macam data itu terdiri dari data, yaitu dokumen SPSS yang berupa data, kemudian ada SysText, yaitu dokumen berisi file syntax SPSS, lalu ada output SPSS, yaitu dokumen yang berisi hasil running out. Kemudian ada script database, yaitu dokumen yang berisi running out SPSS. Ini adalah langkah-langkah untuk mengolah data atau menguji validitas dan reliabilitas suatu data. Yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus mempunyai dulu aplikasi SPSS. Karena SPSS ini mempunyai beberapa versi, jadi kalian bisa sesuaikan versinya dan bitnya itu sesuai dengan kapasitas laptop kalian. Kemudian, ini tampilan dari SPSS. Pada tampilan atasnya terdapat file, edit, view, data, transform, analyze, direct marketing, graph, utilities, extension, window, and help. Kemudian pada tampilan bawah, terdapat data view dan variable view. Lalu yang kedua, kita harus mempunyai data yang akan kita uji. Nah, di sini saya sudah menyiapkan datanya. Di sini terdapat nomor respondennya. Kemudian ada variabel X1 yaitu tentang penerapan e-filing, dan di sini adalah kode variabel respondennya. Kemudian X2-nya itu tentang tingkat pemahaman perpajakan. Lalu X3-nya, variabel X3-nya yaitu tentang kesadaran wajib pajak. Kemudian pada variabel Y-nya itu tentang kepatuhan wajib pajak. Nah, untuk menguji validitas dan reliabilitas suatu data, kita hanya memerlukan 30 responden atau N-nya sama dengan 30. Lalu, langsung saja kita mulai. Kita bisa copy kode variabel responden ini. Kita copy, kemudian kita buka sheet baru, lalu kita paste, kita pilih yang ke bawah. Nah, kemudian kita copy lagi, lalu kita masuk ke aplikasi
SPSS. Kemudian kita klik variable view, lalu kita paste. Nah, ini tampilan data yang telah kita paste dari Excel, kemudian kita paste ke SPSS. Lalu pada kolom measure, yaitu kita ubah menjadi scale. Kita ubah dari PEF1 sampai PWP9. Nah, kemudian kita beralih lagi pada data yang telah kita siapkan. Untuk data angkanya kita copy juga. Kita copy lalu kita masukkan ke dalam SPSS. Kita bisa klik data view, kemudian kita paste. Nah, ini tampilannya dari data yang telah kita paste. Kemudian kita ingin melakukan uji validitas dan reliabilitas. Kita bisa klik Analyze, lalu kita bisa klik Scale, dan pilih Reliability and Analysis. Nah, semisal kita ingin melakukan uji validitas dan reliabilitas pada penerapan e-filing. Lalu kita bisa klik PEF1 ini, atau kita blok. Dan kita blok sampai PEF23. Nah, kemudian kita pindahkan, lalu kita klik statistik, kemudian di sini ada beberapa bagian, yaitu ada descriptive for, inter item, summaries, dan ANOVA table. Nah, pada bagian descriptive for ini kita bisa klik scale, if item delete. Nah, lalu kita bisa klik continue. Lalu oke. Nah, ini adalah tampilan hasil uji reliabilitas dan validitas. Untuk hasil uji validitas pada penerapan e-filing, butir pernyataan dianggap valid apabila nilai corrected item total atau total correlation ini R hitung lebih besar daripada R tabelnya. Nah, rumus perhitungannya itu DF sama dengan N-2. Tadi kan kita punya data 30 responden. Berarti 30 dikurangi 2 sama dengan 28. Jadi nilai R tabel untuk DF sama dengan 28. Dan dengan alfa 5%, jadi sebesar 0,361. Nah, untuk butir pernyataan PEF3, nilai R hitung lebih kecil daripada R tabel atau 0,361, maka pernyataan tersebut dapat dikatakan tidak valid karena R hitungnya lebih kecil daripada R tabelnya atau 0,361. Ini semisal. Kemudian jika untuk butir pernyataan atau butir pertanyaan selain PEF3, PEF11, dan PEF21, nilai R hitung
lebih besar daripada R tabelnya, maka si data tersebut dapat dikatakan valid. Nah, jadi jika R hitungnya ini lebih besar daripada 0,361 atau R tabelnya, maka data tersebut kita nyatakan valid. Kemudian untuk reliability statistiknya pada Cron-Batch alpha-nya ini, di sini ada end of itemnya 23. Nah, hasil uji reliabilitas pada penerapan e-filing ini, nilai Cron-Batch alpha-nya itu sebesar 0,947. Jadi lebih besar dari 0,6. Maka kuesioner penerapan e-filingnya itu dianggap reliable. Contoh lagi, kita akan melakukan uji. Kita akan melakukan uji validitas dan reliabilitas pada tingkat pemahaman pajak. Nah, kita bisa klik Analyze, lalu kita bisa pilih Scale, dan kita bisa pilih Reliability Analysis. Nah, di sini kita misal mau TPP. Kita blok. Bentar, karena ini tadi masih ada. Kita kembalikan lagi. Nah, lalu kita blok yang tingkat pemahaman perpajakan dari TPP 1 sampai TPP 10. Lalu kita pindahkan, kemudian statistik. Nah, di sini sudah tercentang scale if item deleted-nya. Lalu kita langsung saja continue. Lalu kita klik OK. Nah, pada uji validitas dan reliabilitas terhadap tingkat pemahaman perpajakan, butir pernyataannya dianggap valid apabila nilai corrected item atau total correlation-nya ini R hitung lebih besar daripada R tabelnya. Perhitungannya itu DF sama dengan N-2 sama seperti tadi, yaitu jadi 30 dikurang 2 sama dengan 28. Nah, nilai R tabel untuk DF sama dengan 28 dengan alfanya 5% dan jadinya sebesar 0,361. Kemudian untuk butir pernyataan TPP 3 yaitu nilai R hitungnya itu kan minus 0,51, lebih kecil daripada R tabelnya, yaitu 0,361. Maka pernyataan tersebut kita dapat simpulkan tidak valid. Tapi jika TPP 3-nya ini semisal nilai R hitungnya lebih besar daripada R tabelnya atau 0,361, maka data tersebut bisa kita simpulkan valid. Nah, untuk hasil uji reliabilitas terhadap tingkat pemahaman perpajakan pada nilai Cron-Batch alpha-nya ini sebesar 0,926 lebih besar dari 0,6. Maka kuesioner tingkat pemahaman perpajakan dianggap reliable.
Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video. Bye!